Pancasila itu Pancasila. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Abdurrahman Zani, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, dengan prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan menjelaskan dari materi Pancasila dengan dosen pengampu saya, Bapak Ramadhani Agus MH. Baiklah, dengan judul materi saya Pancasila di era Gus Dur atau Abdurrahman Wahid. Oke, langsung saja kita mulai materinya. Siap. Dengan latar belakang, Gus Dur menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia keempat pada tahun 1999 hingga 2001. Lalu, masa pemerintahan Gus Dur berada pada periode awal reformasi setelah runtuhnya Orde Baru. Lalu, pada masa sebelumnya, Pancasila sering digunakan sebagai alat politik dan kekuasaan. Dan yang terakhir, kebebasan berpendapat di era reformasi mulai dibuka, namun belum diiringi kedewasaan berdemokrasi. Apa itu Pancasila? Pancasila adalah dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila berisi nilai-nilai luhur yang bersumber dari agama, budaya, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Pancasila menjadi pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam kehidupan bernegara, Pancasila menjadi landasan untuk menegakkan kemanusiaan, keadilan, demokrasi, dan toleransi. Pandangan Gus Dur tentang Pancasila. Gus Dur memandang Pancasila sebagai rumah bersama bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa membedakan agama, suku, maupun golongan. Pancasila tidak boleh dijadikan alat kekuasaan atau pemaksaan kehendak oleh negara. Menurut Gus Dur, Pancasila harus dihidupi dengan nilai kemanusiaan, keadilan, dan toleransi, bukan sekedar slogan. Gus Dur menekankan bahwa keberagaman adalah kekuatan bangsa, dan Pancasila hadir untuk merawat keberagaman tersebut. Apa yang terjadi pada Pancasila di era Gus Dur? Pancasila tidak lagi dijadikan alat indoktrinasi sebagai pada masa Orde Baru. Pemerintahan membuka kebebasan berpendapat dan kritik terhadap negara sebagai bagian dari demokrasi Pancasila. Nilai Pancasila diterapkan secara lebih humanis, menekankan kemanusiaan dan keadilan. Negara mulai menghormati hak asasi manusia dan kebebasan beragama. Gus Dur memberi ruang besar pada toleransi antar umat beragama. Kelompok minoritas mulai mendapatkan pengakuan dan perlindungan. Contoh kebijakan Gus Dur pada eranya. Yang pertama, menghapus larangan budaya Tionghoa, yaitu perayaan Imlek diperbolehkan kembali dan budaya Tionghoa diakui, sesuai sila kedua dan ketiga, kemanusiaan dan persatuan. Lalu yang kedua, menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan, yaitu negara tidak memaksakan keyakinan tertentu pada warga, sesuai sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Lalu yang ketiga, membuka ruang kebebasan pers dan kritik, yaitu masyarakat bebas menyampaikan pendapat tanpa takut ditekan, sesuai sila ke-4, demokrasi dan musyawarah. Dan yang terakhir, perlindungan terhadap kelompok minoritas, yaitu Gus Dur membela hak kelompok kecil agar tidak didiskriminasi, sesuai sila kedua dan kelima, keadilan dan kemanusiaan. Jadi kesimpulannya, di era Gus Dur, Pancasila diterapkan secara lebih humanis dan demokratis. Pancasila tidak lagi dijadikan alat kekuasaan, tetapi nilai hidup dalam bermasyarakat. Gus Dur menekankan toleransi, kemanusiaan, dan keadilan sebagai inti Pancasila. Kebijakan Gus Dur mencerminkan pengamalan Pancasila dalam perlindungan HAM dan kebebasan berpendapat. Nilai Pancasila di era Gus Dur membuktikan bahwa Pancasila tetap relevan di tengah perubahan zaman. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga apa yang saya sampaikan materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua.
Saya akhiri, wabila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Tidak penting apapun agama atau sukumu. Kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak tanya apa agamamu.